Jika kita telah memahami tentang bagaimana kejahatan dan kezaliman Fir'aun ini, maka berikutnya kita bahas tentang dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Pergilah engkau, datanglah engkau wahai Musa dan saudaramu yaitu Harun, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, dengan membawa mukjizat yang telah aku berikan kepada kalian. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berhenti dan janganlah kalian bosan untuk selalu berzikir kepadaku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, datangilah oleh kalian Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, lalu katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dengan dakwah kalian berdua, dengan perkataan yang lembut itu, Fir'aun akan ingat, lalu akan muncul rasa takut dalam hatinya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, dan Allah berikan beberapa bekal dan pesan. Yang pertama, Allah sudah bekali mereka dengan ayat-ayat dan juga bukti-bukti kebenaran. Ayat di sini maksudnya adalah bukti-bukti kebenaran yang menunjukkan kebenaran bahwa mereka berdua ini benar-benar utusan Allah. Mereka berdua membawa pesan-pesan kebenaran dari Tuhan. Dan ayat-ayat ini bisa berupa apa? Mukjizat, seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua, Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wala taniya fi dzikri, ya, janganlah kalian lupa untuk senantiasa mengingatku. Jadi orang yang berdakwah, orang yang akan memberikan nasihat, orang yang akan menyampaikan kebenaran, itu bekal penting yang harus dia bawa dalam proses melakukan dakwah adalah selalu mengingat Allah. Semakin genting situasinya, semakin berat ujiannya, maka zikir kepada Allah itu harus semakin dikuatkan, harus semakin diperbanyak. Kenapa demikian? Karena zikrullah itu akan memberikan kekuatan ruhani, memberikan kekuatan jiwa, akan menumbuhkan ketegaran, menguatkan kesabaran. Ya, ini penting. Ya, karenanya kemudian kita melihat, ya, di antara ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kaum muslimin, terutama dalam situasi perang, di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, kalau kalian bertemu sekelompok musuh, fathbutu, teguhkanlah diri kalian, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menang. Jadi kemenangan itu digantungkan oleh Allah kepada banyaknya mereka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ini kan Nabi Musa yang dihadapi bukan manusia sembarangan. Yang dihadapi itu bukan sekedar pejabat, tapi penguasa dengan tingkat kejahatan yang tadi sudah kita sebutkan. Dan dia menguasai segala perangkat-perangkat kekuasaan. Sementara Musa ini cuma berdua dengan Harun. Bala tentaranya Fir'aun itu boleh jadi ribuan, ya.
penjaranya Fir'aun dengan berbagai macam siksaannya, perangkat-perangkat media Fir'aun dengan kemampuan mereka untuk membangun opini, ya, maka tidak ada kekuatan yang akan mampu mengalahkan Fir'aun ini kecuali kekuatan Allah. Karenanya Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, selalulah kalian mengingat aku, jangan berhenti, jangan bosan, jangan malas untuk selalu mengingat aku. Ini pesan yang kedua. Lalu Allah berpesan kembali kepada mereka, idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kalian, datanglah kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Pesan ketiga, ucapkanlah kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut. Nah, di sini Ibnu Katsir menyebutkan dalam potongan ayat ini terdapat pelajaran yang sangat penting. Apa pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan? Fir'aun itu manusia dengan tingkat kedurhakaan yang paling besar, kesombongan yang paling tinggi, dan Nabi Musa saat itu adalah sebaik-baik manusia, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Allah, Nabi Musa. Jadi Allah mengutus manusia paling mulia mendatangi manusia yang paling buruk. Tapi meskipun demikian, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdialog dengan Fir'aun menggunakan metode yang lemah lembut. Nah, sehingga metode ini menjadi metode yang sangat penting. Kenapa demikian? Allah mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu kalau kalian berkata dengan lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun itu mau sadar, mau ingat, kemudian tumbuh rasa takut dalam hatinya. Nah, ini pelajaran pentingnya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diperintahkan oleh Allah mendakwai kaumnya dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Meskipun demikian, jamaah rahimakumullah, yang dimaksud lemah lembut di sini adalah lemah lembut dalam metode dan cara dialognya, metode dan cara penyampaiannya, bukan berlemah lembut dalam konten dakwahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau benar ya dibilang benar, kalau salah ya dikatakan salah, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bukan berarti lemah lembut di sini boleh kita ditawar-tawar. Ini yang salah, ya. Ini yang salah. Dalam kondisi apapun, kebenaran tetaplah kebenaran, harus disampaikan apa adanya. Yang salah juga dikatakan salah, apa adanya disampaikan, tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Makanya nanti Nabi Musa itu menyampaikan tentang kebenaran, ditunjukkan mukjizat-mukjizat. Ya, bahkan Nabi Musa juga mengancam, kalau kamu begini, tidak mau ingat, tidak mau sadar, kelak kamu pasti binasa. Kalimat kelak kamu binasa ini kan ancaman sebenarnya. Tapi itulah kenyataan yang akan dihadapi Fir'aun kalau dia tidak mau sadar. Nabi Musa tetap menyampaikan kontennya, tapi dengan cara yang baik dan lemah lembut. Itu maksudnya. Ya. Semisal kalau kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita tentang kewajiban sholat, nah sholat itu wajib, kerjakan. Kalau kamu tidak mengerjakan, ya akan bapak hukum kamu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak sholat, orang yang tidak sholat kelak diazab di neraka
dan orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap urusan ibadah anaknya akan menjadi orang tua yang berdosa dan kelak juga dihukum di neraka. Ini kan kontennya disampaikan, tapi dengan cara yang lemah lembut. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, inilah metode berdakwah dan metode memberikan nasihat. Karenanya kita mendapati Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, urfuqi fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi." Wahai Aisyah, berlemah lembutlah kamu. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu rumah tangga, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka pintu-pintu kelemah lembutan. Dalam sabdanya yang lain, riwayat yang lain, adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi suatu rumah, Allah masukkan ke dalam hati mereka sifat lemah lembut. Makanya Pak, rumah tangga yang nyaman itu yang penghuninya selalu bersikap lemah lembut, baik ucapan ataupun tindakan. Ya, itu nyaman. Kenapa? Tidak terdengar suara teriakan, tidak terdengar suara bentakan. Itu rumah yang paling nyaman. Kalau rumah kita kayak gitu, anak-anak kita betah di rumah. Kalau rumah kayak gitu, Bu, suami betah di rumah. Kalau rumah kita kayak gitu, Pak, istri betah di rumah. Orang tua kita pun betah di rumah. Ya. Itu hal yang sederhana saja. Ya. Kita mulai dengan tidak mengeraskan suara. Karena arifku itu adalah yaitu menghiasi diri dengan kelemah lembutan, kerendahan hati, baik dalam ucapan dan perbuatan, dan tidak berlaku keras, tidak berlaku keras dan kasar. Karenanya Allah memuji Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan karena rahmat Allah kepadamu, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka, para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu berlaku keras dan kasar, ya, dan keras dan kasar itu dimulai dari hati. Kalau hatinya keras, maka perilakunya pasti kasar. Lan faddu min haulik, mereka pasti kabur, lari meninggalkanmu wahai Muhammad. Jadi Nabi itu kenapa menjadi magnet dan daya tarik? Karena beliau punya sifat lemah lembut. Kalau seorang dai, seorang pendakwah, seorang ustadz, dia punya sifat lemah lembut, maka dia menjadi daya tarik. Tapi kalau ustadz hatinya kasar, keras, ucapannya kasar, perilakunya kasar, pengikutnya kabur. Siapa yang mau ngikut? Tidak ada. Begitu pula kita, Pak. Kita kalau memberikan nasihat, pastikan hati kita dalam kondisi lemah lembut. Insya Allah nanti yang keluar dari lisan kita kalimat yang lemah lembut. Perilaku dan respon kita insya Allah juga lemah lembut, tidak keras dan tidak kasar. Ya. Beberapa orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, Assalamualaikum. Assam artinya kebinasaan atasmu. Ya, kalau kita kan assalam pakai lam, ini lamnya nggak ada. Assalamualaikum. Aisyah yang mendengar itu marah, Pak. Kata Aisyah, wa'alaikumussalam wal la'nah. Untuk kalian itulah kebinasaan sekaligus laknat dari Allah. Tapi ditegur sama Rasul, wahai Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, tahukah kamu, sungguh Allah itu menyukai kelemah lembutan dalam segala hal.
Aisyah protes, "Ya Rasul, memangnya engkau tidak dengar apa yang mereka katakan?" Kata Rasul, "Saya dengar, tapi saya sudah membalas." Apa balasanku? "Wa'alaikum." Titik sampai di situ. Jadi Rasul tetap membalas, tapi dengan cara yang lebih elegan, "Wa'alaikum." Nah ini Pak, jadi bukan berarti kita kemudian diam saja ketika diperlakukan buruk oleh orang lain, tapi kita punya cara yang lebih baik. Bahkan di dalam ayat yang lain, "Idfa' billati hiya ahsan." Tolaklah keburukan itu dengan perbuatan yang jauh lebih baik. Kalau ada orang berbuat buruk, coba dibalas dengan kebaikan, bahkan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti tiba-tiba orang yang mereka itu memusuhi kamu, tiba-tiba mereka itu menjadi teman yang dekat. Jadi lemah lembut itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Ya, makanya di sini Allah katakan, "Faqula lahu qawlan layyina." Ya, ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka ayat ini menjadi dalil tentang diperbolehkannya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi hendaknya dilakukan dengan cara bilin, dengan lemah lembut, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, meskipun juga dengan menggunakan kekuatan, tapi dengan cara yang baik. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar yang paling kuat melakukannya itu pasti penguasa, Pak. Ya, pemimpin itu kan punya kuasa, punya otoritas. Ya, dia bisa menggunakan cara-cara yang kasar, ya, kerahkan Satpol PP, tentara, polisi, bongkar semua bangunan ilegal, bisa. Tapi dia juga bisa melakukan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Gimana caranya? Direlokasi, diajak dialog, diajak pindah, tapi disediakan fasilitas, dimudahkan. Kan bisa. Nah, ini tinggal bagaimana mereka menggunakan cara-caranya. Ya. Nah, kalau kita ini yang tidak punya kuasa, ya tugasnya cuma ngasih nasihat aja, mengingatkan, nggak lebih dari itu. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Al-qaulu al-layyin, perkataan yang lemah lembut itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha." An-Nazi'at. Maka katakanlah wahai Musa, ya, kepada Fir'aun, "Hallaka ila an tazakka." Sampai kapan kamu akan mau sadar dan membersihkan diri dari dosa wahai Fir'aun? "Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha." Maukah kamu aku berikan petunjuk kepadamu agar kamu sampai kepada Tuhanmu lalu ada rasa takut dalam hatimu. Ini diantara kalimat-kalimat dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Wal qawlu al-jami fil qawl al-lin innahu wal qawl alladhi la khusyuna fihi ma'abuduhil haqqi fihi. Perkataan yang lemah lembut adalah perkataan yang tidak banyak basa-basi, tapi disampaikan dengan baik dan lemah lembut serta tidak kasar, dengan kejelasan, tingkat kejelasan konten kebenaran yang sejelas-jelasnya. Nah, ini yang dimaksud. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi, kalau Musa manusia terbaik diutus kepada manusia terburuk yaitu Fir'aun, diperintahkan dengan kalimat yang lemah lembut, tentu kita yang tidak sebaik Musa, ya, lebih layak untuk berkata lemah lembut kepada setiap orang yang kita berikan nasihat, apalagi anak-anak sendiri, saudara sendiri, tetangga sendiri, masih muslim lagi. Ya, tentu kita lebih layak untuk berkata dengan lemah lembut kepada mereka. Sudah pernah saya ceritakan, ada seseorang mendatangi Harun ar-Rasyid, memberikan nasihat kepadanya dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan keras. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan,
saya ini tidak seburuk Fir'aun dan kamu tidak sebaik Musa. Padahal Allah perintahkan kepada Musa yang lebih baik dari kamu untuk datang mendakwai Fir'aun yang lebih buruk dari saya. Allah katakan, katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Jadi tadinya mau ngasih nasihat kepada Harun ar-Rasyid, malah balik dinasehati akhirnya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Baik, selanjutnya qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yadgha. Nabi Musa dan Nabi Harun setelah mendengar perintah Allah untuk mendatangi Fir'aun, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Tuhan kami, innana nakhafu ay yafruta alaina. Kami takut, kami khawatir Fir'aun akan berbuat buruk kepada kami, au ayyadgha, atau akan melampaui batas kepada kami. Ya, ada kekhawatiran. Ya. Dan ini merupakan kekhawatiran yang lumrah, Pak. Karena dua orang bersaudara termasuk dari Bani Israel yang rakyatnya diperbudak oleh Fir'aun, ditindas, suruh mendatangi Fir'aun, penguasa paling tinggi yang punya semua perangkat kekuasaan. Kalau ada rasa takut dan khawatir itu wajar. Ya, tapi ini bukan berarti kalimat membantah dan menolak perintah Allah, bukan, tapi ingin meminta penguatan dari Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami khawatir Fir'aun akan berlaku buruk kepada kami atau melampaui batas, khawatir dia akan menangkap kami, menyiksa kami, membunuh kami, dan begitu seterusnya. Maka Allah katakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian merasa takut, sesungguhnya aku senantiasa bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Ini bentuk jaminan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bahwa Allah akan senantiasa memberikan penjagaan, memberikan pertolongan, dan akan memberikan kemenangan kepada mereka berdua. Jadi kemenangannya, perlindungannya, pertolongannya sudah pasti. Ya. Asma'u wa ara. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini juga penting kita rasakan dalam kehidupan kita, ya. Supaya hati kita ini selalu dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak gelisah, dalam kondisi tidak khawatir. Karena hidup kita ini banyak yang dikhawatirkan, besok makan apa, ya, besok saya kalau mati gimana, besok anak-anak saya gimana. Nanti kita terlalu banyak yang dikhawatirkan, ya. Tapi hamba-hamba yang merasakan kedekatan dan kebersamaan dengan Allah, yang merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, yang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, hatinya akan selalu tenang, Pak. Nah, di sini kalimatnya la takhafa, janganlah kalian berdua itu takut dan khawatir. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku selalu bersama kalian. Asma, aku dengar keluh kesah kalian, aku dengar doa-doa kalian, aku dengar kekhawatiran kalian, aku dengar permintaan-permintaan kalian. Wa ara, aku juga melihat kesusahan kalian. Apakah ketika Allah mendengar, ketika Allah melihat terus Allah diam saja? Enggak. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan siapapun yang mau berdoa kepada aku. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang yang kepepet dalam kondisi darurat, dan siapa yang mampu menyingkap segala keburukan? Cuman Allah. Ailahum ma'allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah yang mampu melakukan itu semua.
Ya. Jadi perlu kita rasakan. Jadi kalau kita ini Pak Bu merasakan kebersamaan dengan Allah, hidup kita ini tenang. Begitu pula kini Nabi Musa, ada kekhawatiran, ada rasa takut dalam hati mereka. Lalu Allah berikan pesan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Artinya Allah telah menjamin perlindungan, Allah telah menjamin pertolongan, Allah telah menjamin kemenangan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka siapapun yang selalu bersama Allah, dia pasti akan selalu tenang, akan selalu menang. Tapi siapa yang menjauh dari Allah, maka dia akan pasti susah dan pasti kalah. Itu sudah kaidah, sederhananya demikian. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu masih banyak ya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali ya, dari tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik apa yang sudah kita dapatkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan.